Kapolres Bengkulu Selatan berhasil menangkap JN, 33, pelaku pembacokan yang menewaskan balita berusia 2,5 tahun, Al-Fathir Tri, pada Minggu, 19 Oktober 2025. Penangkapan dilakukan pada Senin dini hari setelah pencarian selama sekitar 9 jam di persawahan dan perkebunan sawit. Saat digerebek di rumahnya, pelaku sempat ngamuk dan berupaya menggapai senjata tajam, namun berhasil dilumpuhkan petugas. JN merupakan pelaku pembacokan sadis satu keluarga di Bengkulu Selatan. Akibat kejadian ini, 3 korban mengalami luka-luka, yakni seorang ibu bernama Risi Wulandari, 39, dan kedua anaknya, Nia Nabela, 9, dan Al-Fathir Tri, 2. Al-Fathir meninggal dunia. Sedangkan ibu dan kakak korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Ahyar Anugerah, SH, MH, yang disampaikan oleh Kanit Pidum Ibda Rizal Harjono, SH, MH, membenarkan bahwa penangkapan pelaku telah dilakukan dan pelaku kini ditahan di Polres Bengkulu Selatan. Benar, setelah memakan waktu sekitar 9 jam pencarian dan pencarian ke hutan akhirnya pelaku berhasil kita amankan, ujar Ibda Rizal. Rizal menegaskan, pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku karena telah melakukan penganiayaan kepada 3 orang, 1 diantaranya meninggal dunia. Kronologi kejadian berawal saat ibu korban, Risi, tengah mengangkat jemuran di belakang rumah. Tiba-tiba pelaku datang dan menyerang dengan senjata tajam. Namun, saat pelaku mengejar ibunya, kedua anak tersebut ikut diserang hingga mengalami luka serius. Korban Al-Fathir meninggal dunia akibat serangan tersebut. Melihat situasi itu, warga sekitar segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pihak polisi langsung mencari pelaku setelah menerima laporan dan melakukan pencarian di wilayah persawahan dan perkebunan sawit sekitar Desa Tanjung Tebat. Pelaku berhasil diamankan saat berada di rumahnya. Saat penggerbekan, pelaku sempat ngamuk dan berupaya menggapai senjata tajam di samping tubuhnya, namun berhasil disergap dengan cepat oleh petugas. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 1 bilah senjata tajam berbentuk pisau sepanjang sekitar 45 cm yang diduga digunakan pelaku dalam aksinya. Sebelumnya, pencarian dilakukan oleh personel Polsek Mana dan Satreskrim Polres Bengkulu Selatan karena pasca kejadian pelaku kabur ke hutan dan hingga kini belum ditemukan. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Ahyar Anugerah, yang disampaikan oleh Kanit Pidum Ibda Rizal Harjono, mengatakan pihaknya melakukan pencarian hingga malam hari, sekira pukul 20.55 WIB, ke arah hutan yang sering disebut Matai. Hingga saat ini kami masih melakukan pencarian ke arah Matai, ujar Rizal kepada tribunbengkulu.com, Minggu, 19 Oktober 2025. Rizal mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati.